Puji Tuhan, kali ini kita akan membahas satu artis Muslim yang membahas Alkitab dan merasa diberkati dengan firman Tuhan, dan dia meneteskan air mata karena jamahan Tuhan di dalam hatinya. Ya, artis tersebut adalah Marshanda. Ya, tentu banyak orang yang mengenal dengan artis muda yang satu ini, Marshanda. Ya, Marshanda dalam sebuah pertemuan dengan Daniel Mananta, dia dinasehati dan dia menangis karena dijamah oleh Roh Kudus karena ayat firman Tuhan yang luar biasa. Baru-baru ini Marshanda ramai diperbincangkan publik usai membaca ayat Alkitab umat Kristiani. Hal itu dilakukan saat Marshanda hadir dalam podcast Daniel Mananta. Awalnya Marshanda bercerita tentang kisah hidupnya di masa lalu. Daniel Mananta kemudian meminta Marshanda untuk membaca ayat Alkitab yang isinya tentang pertolongan Tuhan. Bunyinya demikian, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Ujar Marshanda membacakan ayat yang diminta Daniel Mananta. Ya, puji nama Tuhan. Dalam hal ini Marshanda mengingat masa lalunya yang kelam, mengingat penderitaan yang dialami di dalam hidupnya. Banyak orang meninggalkannya, orang-orang tersayang, teman, sahabat meninggalkannya di saat dia terpuruk. Itulah sebabnya Daniel Mananta menyuruhnya untuk membaca sebuah ayat yang luar biasa, yaitu yang mengatakan, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Ya, itu adalah Tuhan. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Sekalipun semua orang boleh meninggalkan kita, baik sahabat, keluarga tercinta, tetapi Tuhan Yesus selalu menyambut kita. Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkan orang-orang yang hilang. Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus mencari orang-orang yang bermasalah supaya memberikan kepada mereka kelegaan, seperti yang tertuang dalam firman Tuhan dalam Matius, ya, bahwa Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ya, Tuhan mau memberikan kelegaan, keringanan, damai sejahtera, ketenangan kepada orang-orang yang bermasalah seperti Marshanda ini. Iya. Dan Marshanda ketika membaca ayat ini dia merasa sangat tenang, damai dan terharu karena dia tidak sendirian, namun Tuhan selalu bersama-sama dengannya. Jadi tidak bermasalah walaupun saudara kita ini berbeda iman. Setiap kata-kata yang memotivasi maka tentunya akan membangun saudara kita yang sedang terpuruk. Entah itu dari firman Tuhan, entah itu dari kata-kata pesan-pesan yang menguatkan, tidak bermasalah. Urusan iman itu adalah urusan pribadi. Dalam hal ini Daniel Mananta tidak mengajak saudara kita ini untuk masuk Kristen, ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak demikian, tetapi dia hanya memberikan ayat-ayat yang menguatkan, yang memotivasi, yang memberi harapan bahwa Marshanda tidak sendirian. Marshanda bersama dengan Tuhan. Dalam podcast itu Daniel Mananta juga sempat meyakini bahwa Tuhan yang turut membantu Marshanda saat merasa resah adalah Yesus, ya. Ya, dalam iman Kristen kalau kita kuat, kita melewati semuanya itu tentunya karena pertolongan daripada Tuhan Yesus. Jadi tidak mengapa kalau Daniel Mananta berkata demikian.
Sesi podcast tersebut kemudian menjadi sorotan publik. Netizen menduga Daniel Mananta memiliki niatan tersembunyi atas aksinya tersebut. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah Indonesia. Ya, kalau membagikan motivasi yang berbau mungkin nasihat rohani dibilang kristenisasi, ya, dan dituding yang macam-macam. Tetapi kalau sebaliknya misalnya ada islamisasi begitu banyak marak di Indonesia, orang Kristen biasa-biasa saja, orang Kristen tidak merasa heran, orang Kristen tidak merasa rugi, karena memang Alkitab sudah dinubuatkan atau menubuatkan bahwa pada akhir zaman banyak orang akan menjadi murtad. Banyak orang akan meninggalkan Yesus hanya karena pekerjaan, hanya karena makanan, hanya karena jodoh dan lain sebagainya. Jadi tidak heran kalau semuanya terjadi. Kalau kita melarang, kita marah, berarti kita tidak percaya akan firman Tuhan, atau bahkan mungkin kita merasa lebih daripada Tuhan, lebih tahu daripada Tuhan, dan kita hendak mengatur Tuhan. Semuanya sudah tertulis dan tercatat, jadi semuanya harus terjadi. Dan apabila hal itu terjadi, artinya bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Berbeda dengan saudara-saudara yang lain, ya. Kalau kita berbagi kasih kepada sesama dikatakan kristenisasi, ya. Ini pun hanya sekedar motivasi, kata-kata yang memberi semangat dari Alkitab, sudah dituding kristenisasi, dan ini sangat-sangat luar biasa. Ya, Daniel Mananta juga mendapat berbagai komentar negatif dari netizen. Marsyanda pun akhirnya buka suara terkait hal itu. Iya, kalau komentar negatif dari saudara-saudara yang lain tidak bermasalah. Memang Indonesia pasti akan seperti itu. Ya, karena kita tahu orang Arab saja sekarang sudah modern, ya, dan tidak seperti zaman dahulu. Nah, Indonesia ini yang lebih daripada Arab, jadi maklumlah kalau semuanya itu harus terjadi. Ya, lewat Instagram pribadinya, Marsyanda meminta netizen untuk berhenti saling mencerca, ya, atau saling menjatuhkan. Marsyanda juga merasa atau mengingatkan publik agar tidak merasa paling tinggi hanya karena keyakinan. Yuk berhenti merasa diri yang paling benar, berhenti merasa diri lebih superior dari yang keyakinannya berbeda dengan kita, sambungnya. Marsyanda kemudian mengutip ayat Quran juga yang mengingatkan supaya saling menghargai masing-masing. Itu pun mengatakan bahwa potongan ayat tersebut selalu dipegang teguh olehnya. Jadi Marsyanda mengingatkan kepada netizen bahwa dia benar-benar memegang ayat firman Tuhan dalam Alkitab tersebut. Ya, bahwa sebelum Daniel Mananta menyuruhnya atau mengingatkannya tentang ayat firman Tuhan, Marsyanda selalu mengingat akan ayat itu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Jadi itu adalah kata-kata semangat yang memotivasi Marsyanda dalam kesendiriannya. Ya, Marsyanda juga mengatakan bahwa karena memang dia adalah seorang muslim dan dia berkata, agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Itu salah satu dalam kitab suci yang diajarkan ya beberapa waktu yang lalu. Jadi tidak bermasalah, ngapain urus agama orang lain, keyakinan kepercayaan orang lain. Lebih baik urus diri sendiri supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Banyak orang merasa diri beragama, merasa diri taat, tetapi kehidupannya tidak benar, selalu mencaci maki orang lain, selalu menjelekkan orang lain. Pokoknya orang lain itu selalu jelek di matanya, dan selalu memuji diri, pokoknya dia yang paling baik, yang paling suci, yang paling benar, yang paling sempurna.
Padahal di dalam kitab masing-masing semua agama mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna di muka bumi ini, semuanya berdosa. Dan hal ini mengingatkan kita kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ketika seorang wanita berzina, dan pada waktu itu banyak orang menuduh atau menyuruh Yesus untuk menghakimi wanita itu. Yesus berpaling dan berkata kepada mereka, siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, dialah yang hendaknya mengambil batu untuk melempar wanita itu. Dan pada saat itu tidak seorang pun yang berani untuk melempar wanita yang berzina itu. Semua itu hilang dan pergi. Lalu kemudian Yesus berkata kepada perempuan yang berzina itu, ya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi artinya orang yang merasa diri paling benar pun ketika dia disuruh untuk mengoreksi diri, masih terdapat kesalahan-kesalahan di dalam hidup mereka sehingga mereka tidak berani menghakimi. Namun di Indonesia ini sangat luar biasa, ya. Manusia merasa paling pintar, paling benar, dan bahkan lebih benar daripada Tuhan. Kadang memerintah Tuhan seperti memerintah adiknya, anaknya, saudaranya sendiri. Ya, jadi lebih hebat daripada Tuhan. Tentunya kita semua orang yang waras, yang mengerti bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, kita pasti akan menyadari akan kekurangan kita. Ya, sepintar-pintarnya kita tidak ada apa-apanya di bawah tangan Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya kesaksian ini menjadi berkat untuk kita semua, dan kita mendoakan saudara-saudara kita yang masih belum mengenal Yesus agar membuka hati untuk membaca firman Tuhan, Injil kebenaran. Ya, karena di dalamnya ada harapan, di dalamnya ada masa depan, di dalamnya ada kehidupan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Amin.